Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi yang terputus ke Pak Ari. Pak Ari, ada sekian banyak data telepon data ekstrak telepon. Ini diserahkan dari pihak Polda ya ke Bang Edwin ya. Dari Polda kepada Kejaksaan dan didapatkan oleh ada di tangan Bang Edwin sekarang. Nah, ini ada data log telepon yang diekstrak tapi tidak digunakan di pengadilan, tidak dihadirkan ini sebagai bukti di pengadilan. Kalau dari kacamata penyidik ini Pak Ari kita bicara, apa pertimbangannya? Padahal ini kalau bisa disebut ini cukup penting keterangan di sini bahwa menunjukkan bahwa Vina masih bisa berkomunikasi di jam 10 malam lebih. Kalau yang namanya data ya sudah disampaikan kepada jaksa yang itu tujuannya untuk pembuktian, maka digunakan apa tidak itu sudah kewenangan pada jaksa JPU. Karena penyidik itu kan cuma menyiapkan ini loh, ini bahan-bahan yang nanti akan dimasak. Oke. Bahan itu kumpulkan oleh polisi selengkap mungkin gitu ya. Kemudian yang memasak itu adalah Pak Jaksa. Nah Pak Jaksa disodorkan pada Pak Hakim. Ini masakan enak apa tidak gitu. Jadi kalau tadi saya baru sekarang ini ya ternyata bahwa yang selama ini saya tanda tanyakan loh, Pak Hakim kok hanya dengan bukti sesimpel itu kemudian dia mau menjatuhkan hukuman yang berat kayak gitu kan. Sekarang saya baru pantesan gitu ya. Karena apa ya? Ternyata bukti yang disampaikan kepada hakim waktu di persidangan itu tidak hanya keterangan saksi tok. Walaupun keterangan saksi ada yang mencabut dan sebagainya, tapi masih ada yang tidak mencabut. Ya. Yang tapi, tidak ya, tapi di samping keterangan saksi itu juga didukung dengan bukti-bukti fakta yang itu bagian daripada scientific crime investigation. Bentar, tapi tadi disebutkan gitu. Bahwa dari pihak saksi pengakuan nggak dihadirkan. Apa? Bu, tolong saya jelaskan dulu ya. Jadi itu tadi kan Ibu menanyakan pada saya kok bisa penyidik kayak gitu ya. Pertimbangannya apa? Bukan pertimbangan, tugas penyidik itu hanya mengumpulkan barang bukti. Apalagi dulu waktu itu ada P19 dari jaksa. Berarti kan diminta oleh jaksa kan. Melengkapi berkasnya. Ketika dikirim pertama kali itu berarti dulu kurang lengkap. Jaksa minta P19 namanya. Kemudian dilengkapi oleh polisi, penyidiknya. Jaksa merasakan ini sudah cukup lengkap. Makanya berkasnya menjadi P21. Berkasnya adapun menjadi dia P21. Itu nanti kemudian di dalam persidangan tidak muncul sebagai barang bukti, di dalam dakwaan mungkin nggak disebut dan sebagainya, itu kebijakan daripada jaksa penuntut umum bukan pertimbangan lagi, jaksa berarti di sini pertimbangan jaksa di situ, termasuk juga dipertimbangkan oleh tidak oleh hakim, itu hakim yang menentukan nanti gitu. Gitu. Bentar, tadi Pak Ari, ya ini menarik nih, Pak Ari menyebutkan ini berkas P19 artinya diminta dilengkapi sampai P21. Jadi jaksa minta itu, tadinya penyidiknya nggak menyampaikan kan. Nah Bang Edwin, tadi kita sempat berbincang, ini berkasnya sampai P19 saja, Anda tidak melihat berkas P21 menurut Anda begitu ya? Iya, tapi saya ingin menanggapi dulu ya, sampaikan Pak Rianto. Ini memang untuk jaksa ya, Kajati dalam konteks melengkapi petunjuk P19. Saya ingin tunjukkan nih Mbak. Tadi saya pilih ini ya. Ini dari berkas ini ada daftar isinya. Daftar isinya ya. Oke. Daftar isinya ada 2 lembar. Ya. Tadi kan kita lihat yang ekstraksi itu kan di bagian halaman terakhir ya. Ya. Oke. Kita lihat. Di bagian terakhirnya apa tertulisnya? Surat kuasa penunjukan pengacara. 49 ya. Surat kuasa penunjukan pengacara. Itu ada di sini Mbak. Surat kuasa penunjukan pengacara. Ini petikan yang di surat kuasa ini. Yang ingin Anda tunjukkan di sini apa? Sampai tadi ujungnya kan surat kuasa penunjukan pengacara ya. Ini yang dimaksud. Tapi tadi yang saya sampaikan, misalnya soal data ekstraksi dari handphone itu tidak menjadi bagian yang memang dimaksudkan untuk bukti pada perkara ini. Tetapi sebagaimana Bang Ruli tadi sampaikan, tangan Tuhan bekerja. Dia ada di berkas ini. Jadi bukti ekstraksi itu tidak dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti dari perkara pembunuhan, pemerkosaan Vina.
Jadi yang ditampilkan hanya keterangan Yang tidak memasukkan Ya. itu siapa, Pak? Saya. Yang tidak memasukkan menjadi alat bukti itu siapa? Ya penyidik. Loh, Penyidik. kenapa? Ya gini, saya semua tadi. Ya. Gini. Enggak, saya tanya. Enggak, saya dulu. Penyidik bagaimana tidak menyertakan barang bukti itu sedangkan dia mengirimkan daftarnya kepada jaksa. Iya tadi saya sampaikan, Ya. makanya saya potong dulu. Ya. Ya, biar saya jelaskan. Ya, lanjutkan. Ya. Daftar isinya Pak Arianto sampai dengan penunjukan pengacara, surat kuasa pengacara. Ya. Dan itu ada di bagian ini, ya. Oke. Ya. Yang tadi yang kami sampaikan soal data ekstraksi itu Ya. tidak masuk ke dalam daftar isi, ya. Ya. Dan tidak pernah ada hasil ekstraksi ini, laporan ini dijadikan sebagai bukti surat. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Tidak pernah ada yang melakukan ekstraksi ini diminta keterangannya sebagai ahli. Gitu loh. Jadi memang tidak pernah dimaksudkan sebagai alat bukti di persidangan Oleh pihak kepolisian, oleh pihak penyidik. kepolisian. Oke. Berbeda perlakuannya dengan yang dokter yang melakukan visum dan ekshumasi atau otopsi. Ya, laporan hasil visumnya ada, dokternya juga kemudian di Dihadirkan. BAP diberi Oke. keterangan, diminta keterangan dalam BAP sebagai ahli Oke, dan jadi dihadirkan di persidangan. Oke, jadi yang mau Anda sampaikan bagaimana jaksa bisa menggunakan kalau penyidiknya tidak menampilkan ini sebagai barang alat bukti gitu. Betul. Nah, Oke, berarti tidak ditampilkan tidak disampaikan oleh pihak kepolisian begitu Pak Ari. penyidik tidak menampilkan itu ya. Tetapi kesalahan penyidik tidak menjadikan barang bukti itu tidak lagi disalahkan kepada penyidik. Karena yang butuh alat bukti itu adalah jaksa. Jaksa. Oke. Jaksa kalau ada alat bukti yang dibutuhkan dan tidak dikirimkan oleh penyidik pasti minta dia. Di sini di konteks ini Iya. artinya jaksa tidak meminta itu ke penyidik Saya berarti nggak ya. ngerti tadi katanya ada P19 katanya minta. Kemudian dilengkapi. Dikirimkan ke Polda atas permintaan jaksa. Kan gitu tadi keterangan Pertanyaannya pertama kan kali. betul. gini Mbak Gia, bagaimana Itu. kita memperlakukan bukti? Gitu loh. Ya, memperlakukan bukti ini bagaimana? Tadi saya contohkan kepada bukti visum dan forensik. Perbedaan perlakuan. Ada dan laporannya perlakuan, yang diperlakukan sebagai bukti surat. Tapi ahlinya, dokter polisi dan visum yang melakukan itu di BAP juga. Ya, di berita acara sebagai ahli. Oke, dan sementara- dihadirkan di persidangan. oke, sementara percakapan ekstraksi telepon ini ini- tidak pernah dijadikan bukti surat, yang melakukan ekstraksi tidak pernah dijadikan ahli di persidangan dan tidak pernah di BAP. Nah, Jadi apa menurut Anda yang terjadi dengan adanya fakta itu? ya memang karena fakta ini tidak mendukung skenario adanya peristiwa yang dituduhkan yang hingga membuat mereka 8 orang ini inkrah sebagai pelaku pembunuhan pemerkosaan. Jadi tidak mendukung adanya Iya. peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Pemerkosaan. Oke, nanti responnya nanti Bang Fitra. Iya, iya, Kita iya. jeda saat lagi dua sisi akan kembali.